Ya, tren generasi muda yang menunda menikah di Indonesia meningkat. Menurut data BPS yang dirilis pada awal bulan Maret, angka pernikahan terus menurun terutama sejak pandemi. Lantas apa penyebab dari turunnya angka pernikahan di tanah air ini? Langsung saja kita bahas dalam Wanita Mandiri RI meningkat, pria mapan makin sedikit. Kita lihat slide yang pertama. Ya, Badan Pusat Statistik menghimpun data nikah dan cerai Indonesia dari 2018 hingga 2023. Data ini mengungkap bahwa angka pernikahan Indonesia terus mengalami penurunan sejak 2018 dan tercatat 2023 ini mencapai angka terendah. Mulai dari 2018 Indonesia mencatat sekitar 2 jutaan jumlah pernikahan, ini tepatnya 2.016.100-an dengan pernikahan terbanyak terjadi di Jawa Barat sejumlah 438.384. Selanjutnya, RI ini mencatat 1,9.680.978 nikah pada 2019 dan sebesar 400 ribuan datang dari Provinsi Jawa Barat. Penurunan terjadi sekitar 45 ribu dibandingkan tahun sebelumnya yang mencetak rekor jumlah tertinggi. Jadi pada tahun 2020 jumlah pernikahan Indonesia menembus 1,7.080.346. Angka ini kembali menurun dengan kisaran mencapai 180.000 dan tercatat sebagai penurunan terbesar selama 7 tahun belakangan. Dilihat menurut provinsi, ini kalau kita lihat ya, Jawa Barat masih jadi provinsi pencetak jumlah nikah terbanyak di tanah air sebanyak 372.723. Tahun 2021, angka nikah Indonesia mencapai 1,7 jutaan dan Provinsi Jawa Barat ini masih menyumbang angka tertinggi sebesar 346.484. Penurunan sekitar 30 ribu terjadi dibandingkan tahun sebelumnya. Berikutnya Indonesia juga mencatatkan 1,7 juta pernikahan pada 2022. Penurunan sebanyak 30 ribuan terjadi dibandingkan 2021 dengan jumlah nikah terbanyak tercatat di Provinsi Jawa Barat sebesar 336.900-an. Dan pada 2023 angka pernikahan hanya tercatat 1,5 jutaan. Dari total ini jumlah tertinggi sebesar 317.000 datang dari Provinsi Jawa Barat. Dibandingkan tahun 2022, angka penurunan sekitar 120.000 pernikahan. Sementara itu, angka perceraian dalam 3 tahun terakhir juga dilaporkan sempat meningkat drastis. Jadi pada 2021 ada lebih dari 477.000 perceraian. Ini meningkat di 2022, melampaui 500.000 di 2023, yakni 463.000. Ada sejumlah faktor atau pemicu begitu ya yang melatar belakangi angka perceraian tinggi di tanah air. Kita lihat slide berikutnya. Ya, berdasarkan laporan Statistik Indonesia 2023, perceraian di Indonesia ini mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Jelas ya, angka ini meningkat 15% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Banyaknya kasus perceraian yang terjadi ini menjadi angka perceraian tertinggi yang terjadi dalam 6 tahun terakhir. Jadi mayoritas kasus perceraian yang terjadi pada 2022 ini merupakan cerai gugat, yang berarti gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri. Lalu jumlahnya sebanyak 338.358 kasus atau sebanyak 75%-an begitu ya dari total kasus perceraian yang terjadi. Pada lain sisi, ini sebanyak 127 ribuan kasus atau 24,79% perceraian terjadi karena adanya cerai talak. Hal ini berarti permohonan cerai diajukan oleh pihak suami yang kemudian diputuskan oleh pengadilan. Maka terlihat jelas ya bahwa lebih dari setengah kasus perceraian yang terjadi diajukan oleh pihak istri. Adapun faktor penyebab utama perceraian yang terjadi pada tahun 2022 ini perselisihan dan pertengkaran. Jumlahnya sebanyak 284.169 kasus atau setara dengan 63,41% dari total faktor penyebab kasus perceraian yang semakin tinggi di Indonesia. Kasus perceraian lainnya dilatar belakangi alasan permasalahan ekonomi. Salah satu pihak meninggalkan, lalu ada poligami hingga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, dari tren penurunan pernikahan ini, Wanita Mandiri RI ini meningkat dan pria mapan malah menurun. Kita lihat slide berikutnya. Seperti apa datanya? Ini kalau kata Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga atau FISIP UNR begitu ya, Bagong Suyanto. Ini menilai jumlah perempuan mandiri yang meningkat menjadi salah satu alasan
dari menurunnya angka pernikahan di RI. Jadi menurut Bagong ini menilai salah satu penyebab penurunan angka pernikahan yakni terbukanya peluang perempuan untuk mengembangkan potensi diri. Dikutip dari Badan Pusat Statistik ini menunjukkan angka persentase perempuan sebagai tenaga profesional mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga 2023. Ini kalau kita lihat ya. Wanita RI mandiri kita lihat dari 2010 dari 2011 meningkat dan kalau kita lihat sampai 2023 memang terjadi peningkatan cukup signifikan di tahun 2021 sebesar 49,99% dan sempat juga menurun di 2022 di 48,65% dan meningkat lagi di 2023 sebesar 49,53%. Selain itu, jumlah laki-laki dengan kondisi ekonomi mapan yang tidak banyak menjadi faktor lain penurunan angka pernikahan. Jadi lagi-lagi menurut Bagong Suyanto ini fenomena angka penurunan pernikahan karena jumlah perempuan yang mandiri meningkat ini merupakan hal yang wajar terjadi. Akan tetapi penurunan angka pernikahan dalam waktu yang lama ini berpotensi menurunkan angka kelahiran. Lantas seperti apa ya ciri-ciri Anda bisa dikatakan mapan? Kita boleh lihat lagi slide berikutnya. Ya, hidup mapan ini merupakan dambaan setiap orang begitu ya. Tapi apa ya ciri-ciri hidup seseorang itu bisa dikatakan mapan. Yang pertama kita lihat ya, ada ciri pokok kehidupan seseorang mapan adalah ketika kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal ini sudah terpenuhi. Mereka tidak harus berpikir besok mau makan apa, makan di mana, atau makan sama siapa. Juga nggak pusing lagi mau tinggal di mana, semua teranggarkan dengan baik dan disiplin. Yang kedua kita lihat adalah dermawan. Jadi orang yang telah mencapai kemapanan ini konstan dalam bersosial tanpa terpengaruh kondisi finansial mereka juga. Lalu selanjutnya ada bebas dari jerat utang. Hidup mapan tentu saja ditandai dengan terbebas dari jeratan utang. Jadi jikapun ada utang, ini hanya utang yang bersifat produktif. Tidak ada utang konsumtif ya. Utang konsumtif ini merupakan utang yang sifatnya buruk. Jadi seseorang tidak ada asetnya atau ada asetnya namun nilainya menurun dan tidak menunjang produktivitas. Contoh utang konsumtif ini itu kredit perlengkapan dapur. Padahal bukan rumah catering, kita KPM, tarik tunai kartu kredit dan sebagainya begitu. Dan utang konsumtif ini menghambat pencapaian pemapanan atau kemapanan finansial dan orang yang masih berkutat dengan utang konsumtif, jangankan investasi untuk pencapaian tujuan keuangan. Dana darurat pun enggak punya ya. Utang produktif merupakan utang yang ada asetnya dan jangka panjang nilai asetnya tersebut meningkat dan di akhir pembayaran ini melebihi jumlah utang yang harus dibayarkan seperti kredit kepemilikan rumah atau kredit kepemilikan apartemen ya. Selanjutnya santai ketika terjadi krisis karena stabil ya. Krisis di sini seperti PHK, sakit, dan kejadian mendadak lainnya seperti meninggalkan keluarganya untuk selamanya. Orang yang mapan menjalani hidupnya dengan penuh ketenangan karena telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kejadian-kejadian yang tidak terduga. Sehingga fokus pada hal lain yang memang membutuhkan effort dan perhatian baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Nah, persiapan itu dipenuhi dengan memiliki dana darurat tentunya dan juga atau asuransi dengan jumlah yang ideal. Nah itu tadi ya pemirsa penyebab dari turunnya angka pernikahan di Indonesia. Tentu kita berharap begitu ya fenomena ini memberikan dampak positif ke depannya. Terus menurunnya angka pernikahan ini harus juga nih beriringan dengan meningkatnya modal sosial masyarakat agar hal ini juga tidak terus terjadi berkepanjangan. Agar tidak juga berdampak terhadap angka kelahiran di Indonesia.